Halo teman-teman. Oke, pada kesempatan ini nanti kita akan coba untuk melihat apa yang ada di balik kap mesin, serta kita akan coba untuk cari tahu kira-kira perawatan apa aja untuk perawatan mobil yang bisa kita lakukan secara mandiri tanpa harus ke bengkel. Baik, langsung aja teman-teman. Kita akan coba untuk buka kapnya terlebih dahulu. Jadi untuk prakteknya ini, mobil yang saya gunakan sebagai contoh adalah mobil Honda Jazz. Oke, kita buka kapnya. Jadi setelah kita pencet tombol kap yang ada di bawah setir, lalu kita buka kap mobil ini. Jadi di bawah kap ini teman-teman, ini ada semacam pengungkit yang kita harus pencet biar kapnya bisa buka. Oke. Ya, kapnya sudah terbuka. Jadi ini pengungkitnya teman-teman. Kita harus tarik ke atas atau dorong ke atas seperti ini, biar nanti dia bisa membuka dan melepaskan kaitan ini. Jadi inilah mesin daripada contoh yang saya gunakan, yaitu Honda Jazz. Ya, ini penampakannya seperti ini teman-teman. Ada macam-macam yang ada di kap mesin ini, seperti blok mesin. Ini blok mesin, ada aki, filter udara, dan masih banyak lagi. Jadi kira-kira apa aja sih yang bisa kita lakukan perawatan mandiri tanpa harus ke bengkel? Jadi teman-teman bisa lakukan perawatan rutin ya. Antara lain nanti yang bisa kita lakukan perawatan secara rutin itu adalah seputar cairan-cairan yang ada pada mobil. Nanti kita akan urutkan dari sebelah kiri teman-teman. Oke, kita langsung aja mulai. Jadi pertama-tama di sebelah kiri ini ada klakson. Lalu untuk yang pertama ini ada tangki reservoir untuk minyak rem ya teman-teman. Jadi untuk perawatan rutin yang pertama, kita bisa cek kondisi daripada minyak rem yang ada di tangki minyak rem ini. Kita bisa lihat di sini ada levelnya. Ini tertulis max, kalian bisa lihat, dan di sini tertulis min. Ini adalah batas maksimal dan minimal dari cairan minyak rem yang ada di tangki minyak rem ini. Kalian bisa lihat untuk kondisi sekarang ini ada di level yang saya tunjuk ini untuk minyak remnya. Jadi kondisi minyak remnya harus berada di antara batas maksimal dan minimal teman-teman. Jangan sampai berada di bawah batas minimal ataupun di atas batas maksimal. Oke, ini adalah tangki minyak remnya, dan ini adalah master rem yang atas teman-teman. Kita bisa lihat yang saya tunjuk itu adalah master rem atas. Nanti ada master rem bawah, yaitu letaknya di dekat cakram di masing-masing roda. Oke, kita lanjut. Di bawahnya ini ada tangki minyak
kopling ya teman-teman. Jadi sama, di tangki minyak kopling ini ada batas maksimal dan ada batas minimal, dan cairan minyak koplingnya juga harus berada di antara garis tersebut. Oke. Jadi untuk cairan yang digunakan di minyak rem dan juga di minyak kopling ini hampir sama teman-teman. Kita gunakan minyak rem ini sesuai yang tertera di tutupnya untuk spesifikasinya. Jadi biasanya itu kita gunakan dari pabrikan itu yang DOT 3 atau DOT 4 seperti ini contohnya, DOT 3 atau DOT 4. Jadi kalau misal kondisinya dirasa kurang, teman-teman bisa tambahkan secara mandiri, tinggal buka tutupnya lalu tambahkan. Ini adalah contoh minyak rem yang saya biasa gunakan, yaitu Preston. Ya teman-teman, ini DOT 4. Jadi kalau sewaktu-waktu minyak rem itu kondisinya kurang, kita bisa tambahkan secara mandiri. Jadi untuk minyak rem dan juga minyak kopling itu sama ya teman-teman, bisa digunakan cairan yang sama. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini ada tangki untuk air wiper. Jadi teman-teman pastikan kalau ada tutup yang berlogo seperti ini logo air nyemprot gitu ya, itu adalah tangki air wiper teman-teman. Kita coba buka. Jadi seperti ini, teman-teman bisa kontrol sendiri secara mandiri ya. Untuk pengisian daripada air wiper ini, saya sarankan teman-teman untuk mengisi dengan air biasa, bisa air keran atau air sumur. Dan saya sarankan jangan pakai air sampo ataupun air sabun, karena nantinya air tersebut bisa mengakibatkan kerak di selang-selang yang ada di air wiper ini teman-teman. Jadi saya sarankan untuk menggunakan air biasa. Oke, ini itu untuk tangki air wiper. Lalu kita lanjut lagi. Ini ada blok mesin, lalu kita lanjut. Nah, di sini ada stick oli mesin ya teman-teman. Di sini kita bisa cek oli mesin, kita bisa cek kondisinya seperti apa, apakah berkurang ataukah tidak, lalu apakah kondisinya masih bagus atau tidak. Oke, kita coba cek. Nah, di sini terlihat oke. Biasanya kalau kita tarik yang pertama, ini olinya akan melebihi dari batas maksimal. Nah, kita akan coba lap dulu ya teman-teman. Ya, setelah dilap, oli akan bersih seperti ini. Kita celupkan lagi, kita masukkan ke tempatnya lagi sampai mentok, lalu kita tarik lagi. Ini untuk mengecek kondisi oli mesinnya. Nah, disitu terlihat ya teman-teman, kalian bisa lihat kondisinya itu ada 2 titik, atas dan bawah. Yang titik atas itu adalah batas maksimal dan titik yang bawah adalah batas minimal. Kita bisa lihat untuk kondisi sekarang ini antara batas maksimal dan minimal.
Jadi oli masih bagus, warnanya juga belum terlalu coklat, menandakan kualitas olinya masih bagus ya. Oke, itu cara ngeceknya. Kita masukkan lagi, kita lanjut. Kemudian di bawah itu untuk yang biru itu adalah filter oli ya teman-teman, filter oli mesin. Biasanya kita lakukan penggantian setiap 2 kali ganti oli mesin. Oke, untuk selanjutnya ini adalah tangki reservoir untuk air radiator teman-teman. Kita coba buka. Jadi teman-teman bisa cek nanti air radiatornya. Kalau airnya berwarna biru atau hijau itu berarti menggunakan coolant. Kalau airnya bening itu berarti menggunakan air biasa ya teman-teman. Jadi untuk air radiator ini saya sarankan untuk menggunakan coolant, karena kalau teman-teman ini pakai air biasa atau misal air sumur atau air keran, itu akan menyebabkan korosi pada blok mesin ya teman-teman. Makanya saya sarankan untuk pakai air coolant. Untuk levelnya ada di bawah sini, nggak begitu kelihatan. Ini ada batasnya ya. Yang atas ini teman-teman bisa lihat itu adalah batas maksimal, dan yang bawah itu adalah batas minimal. Jadi teman-teman pastikan kalau kondisi cairannya ini berada di antara batas atas dan batas minimal. Kalau misal kondisi cairannya berada di bawah batas minimal, teman-teman bisa tambahkan melalui lubang ini ya teman-teman. Teman-teman bisa tambahkan secara mandiri, dan jangan sampai melebihi batas maksimal, diusahakan. Oke, kita tutup kembali. Jadi untuk tangki reservoir ini dia nyambung ke bagian radiator di sini teman-teman. Jadi untuk pengisian air radiator teman-teman jangan sampai keliru. Jadi teman-teman bisa mengisikan air radiator dari tangki reservoir ini ya teman-teman, jangan diisikan dari sini. Kemudian untuk tambahan informasi, jadi ini adalah tutup tekanan tinggi ya teman-teman. Ini adalah tutup dari bagian radiator yang di sini. Ini jangan dibuka ketika kondisi panas, karena itu akan menyebabkan air yang ada dalam radiator ini dia akan bisa meluap ke atas dan menyembur. Jadi sangat berbahaya. Tapi apabila teman-teman mau buka dalam kondisi dingin, itu aman-aman saja. Oke, kita lanjut. Di sini ada baterai atau aki teman-teman. Untuk pengecekan dari baterai ini kita bisa cek cairannya dan juga kondisi baterai tersebut. Untuk baterai sendiri atau aki ini ada 2 jenis, ada aki kering dan aki basah. Kebetulan untuk yang dipakai di sini adalah aki basah. Jadi kalau di aki basah ini adalah ciri-cirinya ada ini teman-teman. Ini adalah ada batas. Kalau teman-teman lihat ini ada batas upper atau batas atas,
yang juga garis batas bawah di bawah sini. Ini nih teman-teman, ada garis batas atas dan ini ada garis batas bawah. Itu adalah batas cairan minimal dan juga batas cairan maksimal dari air aki. Jadi nanti untuk teman-teman yang memakai aki basah, teman-teman bisa cek level dari air aki itu. Kalau misal kurang, teman-teman bisa mengisi ulang dengan air aki dari masing-masing tutup ini teman-teman. Jadi masing-masing tutup ini harus diisi sampai dengan di antara batas atas dan batas bawah. Dan masing-masing dari tutup ini itu mempunyai ruangan sendiri-sendiri ya teman-teman. Jadi di dalamnya ini bersekat-sekat. Jadi tidak jadi satu bagian seperti itu. Oke. Untuk mudahnya di sini ada lubang kontrol. Di sini ada petunjuk. Jadi kalau berwarna biru itu menandakan kondisinya baik, dan kalau berwarna putih seperti ini menandakan bahwa kondisinya kurang strum. Lalu kalau merah seperti ini menandakan bahwa kita harus menambahkan air aki. Dan di sini kita lihat kondisinya di sini biru, yang menandakan bahwa aki ini masih baik ya teman-teman. Oke. Jadi mungkin seperti itu. Itu adalah beberapa bagian-bagian dari mobil, terutama di kap mesin, yang kita bisa cek secara mandiri ya teman-teman. Teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah tanpa harus ke bengkel. Oke. Dan juga untuk tambahan informasi, letak dari masing-masing bagian ini tiap mobil berbeda-beda ya teman-teman, tergantung jenisnya. Namun secara umum seperti ini. Oke, mungkin itu saja info dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan terima kasih.